مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا إبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمنها وبعدها وموئذة للمتقين الله وخص بذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولقد علمتم lam qasam ay wallahi qad alimtum, benar-benar demi Allah benar-benar alimtum, kamu mengetahui, araftum kamu paham, kamu mengerti begitu. Alladzina i'tadau, orang-orang yang melampaui batas. Asalnya i'tadayu, ya diganti alif kemudian dibuang karena iltiqa'i sakinain. Alladzina i'tadau, yaitu orang-orang yang telah melampaui batas, tajawazul had, melampaui batas. Minkum, di antara kalian semuanya Bani Israel. Fis sabti, ada di hari Sabtu, kejadian hari Sabtu. Sabat ini nanti kita bahas dah. Bisaidis samak, dengan memburu ikan. Waqad nahainahum, dan benar-benar aku Allah melarang mereka, anhu, daripada saidis samak, memburu ikan. Wahum ahlu Ailah, itu mereka penduduk di daerah Ailah. Jadi di Ailah itu ada 70.000 Bani Israel. Diuji oleh Allah, diperintahkan dalam syariat, ini kaumnya Nabi Dawud. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak boleh berburu ikan, mengambil ikan, nelayan di hari Sabtu. Haram hukumnya. Anehnya setiap hari Sabtu ikannya muncul semuanya. Ujian itu ya. Memang itu ujian dari Allah. Akhirnya syaitan mengajarkan hilah. Hilah itu bukan ilmu, tapi ajarannya setan berarti. Karena itu kalau ada orang hilah riba atau yang lainnya, itu berarti nurut sama setan. Setan mengajari hilah. Gini aja, kalau kamu ambil langsung itu haram. Buat aja tambak-tambak, parit-parit ada di dekat laut. Dikasih penghalang. Kalau hari Sabtu muncul ikan-ikan, buka, masuk semuanya ada di tambak atau parit tadi itu. Kan? Kemudian tutup. Hari Ahadnya ngentah sudah, kan enak gitu. Paham nih ya? Loh, yang penting anak kan tidak hari Sabtu, yang diharamkan hari Sabtu. Kan biasanya begitu tariqul hilah itu. Ternyata hilah itu dari iblis, dari setan kan. Akhirnya di penduduk itu terbagi 3. Ada yang memang melakukan, di antara
mereka ada yang memang melakukan, berani melaksanakan itu. 12.000 di antara mereka melakukan itu. Jadi melakukan tipu daya atau hilah tadi itu. Kemudian yang lainnya terbagi dua. Ada yang melarang tapi nggak berdaya, tinggal bersama sama mereka. Yang lainnya lagi, karena dia melarang, akhirnya diboikot, diusir, tinggal ada di daerah sebelahnya, nggak mau tinggal bersama mereka. Paham nih? Bagaimana Allah mengadab mereka? Faqulna lahum kunu qiradatan. Aku Allah menyatakan kepada mereka, jadi Allah menghukum mereka, kunu, jadilah kamu semuanya qiradatan, kera-kera, khasiin mub'adin, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakanuha, maka mereka menjadi kera-kera. Yang 12 orang menjadi kera. Bangun tidur, bapak melihat anaknya kaget, anak melihat bapak dan ibunya kaget, tetangga juga begitu. Jadi kerah mereka. Adapun yang melarang tapi tinggal, ada khilaf di situ. Ada menyatakan jadi kera juga karena dia tidak pindah. Ada menyatakan tidak kena kera, menjadi kera, hanya orang yang melakukan pelanggaran yang jadi kera. Yang meninggalkan tempat itu sepakat selamat. Ini ada khilaf antara ulama yang kumpul bersama mereka. Jadi tinggal di sebelah kok rame, tetangga sebelah yang melanggar ini, kelompok yang melanggar ini kok rame, nangis semuanya, nggak taunya dilihat jadi kera semuanya. Akhirnya mereka susah, nggak makan, nggak minum selama 3 hari, mati mereka semuanya. Jadi karena itu kera-kera yang ada ini bukan turunan mereka, udah habis. Paham ya? A'udzubillah min dzalik ya. Wahalaku, dan mereka meninggal ba'da 3 ayam, setelah 3 hari. Faja'alnaha, maka aku Allah menjadikan itu siksaan, tilka ugubah, nakalan, ibratan, sebagai pengingat atau pemikir, mani'ah, yang mencegah itu pemikiran, minirtikab, daripada melakukan misil ma'amilu, seperti apa yang telah mereka amalkan. Aku jadikan itu menjadi renungan, pemikiran, lima baina yadaiha, terhadap orang yang di hadapannya, wa ma khalfaha, dan juga yang di belakangnya. Maksudnya lil umam allati wizan maniha, yaitu umat-umat yang ada yang hidup di zaman itu ugubah, wa ba'daha, dan juga yang setelahnya, supaya yang hidup saat itu betul-betul ingat nih, gara-gara orang hilah gini. Dan juga umat yang setelahnya jangan pinter hilah seperti mereka, jangan mau menghilah, nanti jadi bedes temenan kau. Wa mau'idatan, dan sebagai peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok yang peringatan bagi yang bertakwa? Yang enggak bertakwa
yang bertakwa di sini takwa kepada Allah. Khussu bidzikri, dikhususkan peringatan bagi orang bertakwa, li'annahum al-muntafi'una biha, karena mereka orang bertakwa mengambil manfaat dengan itu mau'idhah, bi khilaf ghairihim, berbeda dengan yang tidak bertakwa selain mereka. Mereka hanya menganggap itu dongeng. Jadi cerita ini menggambarkan bagaimana orang itu bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya dari hati. Jangan orang itu pinter tapi ternyata kepinterannya semakin berani kepada Allah. Nggak bisa begitu. Kepinteran itu harus menambahi kamu semakin takut kepada Allah. Itu namanya ilmu yang manfaat. Al-ilmu khasyah katanya. Dalam riwayat makhafatullah ra'sul hikmah. Takut kepada Allah itu pangkal pokok daripada ilmu. Ilmu itu takut kepada Allah. Karena itu orang yang berilmu dikatakan orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jangan nanti pinter hila dianggap ahli fikih. Jangan dianggap kalau pinter hila dikatakan ahli ilmu. Jangan. Nih, wa mau'izatan lil muttaqin. Nih yang pinter hila ini. Kalau dia menyatakan itu kan yang haram berburu ada di hari Sabtu. Anak kan gak berburu. Ikan-ikannya aja jadi dhaifi. Jadi tamunya anak. Anak terima. Anak ambilnya hari Ahad. Lah hati-hati. Yang penting kan akadnya. Yang penting itu. Hati-hati loh ya. Karena itu kalau cari fatwa jangan asal dari kitab. Istafti galbak. Wa in aftauk wa aftauk. Tanya sama hatinya ini mau nipu ndak? Beneran ndak? Walaupun ulama berfatwa. Kenapa? Hati ngajak kamu ihtiyat. Hati ngajak kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya tentunya orang yang bertakwa tadi itu. Jangan kamu tadi itu mencari jalan bolehnya, cari jalan selamatnya. Nah nih, kalau cari jalan bolehnya, ya namanya nyari ya bisa aja. Sama dengan sekarang, yang penting tidak melanggar hukum, walaupun korupsi. Menurut prosedural itu tidak salah, wah, kan gitu. Pejabat sekarang kan kalau membela diri kan begitu. Saya tidak korupsi, itu sesuai dengan prosedural yang ada, tidak salah. Wah, dia merasa benar lagi. Sama sebagian ulama juga begitu. Ini yang penting akadnya. Loh, tak bisa begitu. Yang penting khasyatullahnya. Yang penting itu takutnya kamu kepada Allah. Bukan yang penting kamu tadi itu hilahnya tadi itu. Enggak benar itu. Hah? Enggak benar itu. Nah, karena itu hati-hati. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka Bani Israel nih yang berani-berani begitu jadi kera. Malah dalam riwayat yang lain khanazir. Ada jadi babi. Nah, ada menyatakan bahwa yang tua jadi babi, yang muda jadi kera. Ada menyatakan tidak, itu ashabul ailah, ashabul sabat jadi kera, ashabul maidah jadi babi. Nanti ada ashabul maidah. Nah, karena itu yang jelas cerita-cerita ini jadikan untuk membuat kamu itu semakin bisa waspada, koreksi diri dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabat. Sabat itu daripada sabata, secara bahasa qata'ah. Yaumus sabat. Kenapa dikatakan yaumus sabat? Ada yaumul ahad, ada yaumul itsnin, ada yaumul thulatha, ada yaumul arbi'a, ada yaumul khamis, ada yaumul jum'ah. Kok model yaumus sabat? Kok enggak yaumul tsamin aja? Hah? Kok yaumus sabat hari putus? Karena
dunia ini diciptakan hari Ahad. Kemudian sampai selesai hari Jumat 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabat terputus saat itu penciptaan dunia, inqita amal. Karena itu hari itu dikatakan yaumus sabat. Prosesnya udah selesai. Ada lagi yang menyatakan karena orang-orang Yahudi mendapatkan laknah di hari Sabat. Mereka itu mub'adin an rahmatillah, dijauhkan rahmat Allah ada di hari Sabat. Hari itu dikatakan yaumus sabat li qat'ihim an rahmatillah, karena Allah memutus mereka daripada rahmat Allah. Ada lagi yang menyatakan as-sabat itu bukan dari subut. Subut itu as-sukun. Karena apa? Karena proses alam ini terjadinya kan hebat. Ada ledakan, ada panas, ada dukhon, ada itu. Sampai yaumul jum'ah selesai, yaumus sabat sukun. Nggak ada itu semuanya. Itu pengertian daripada mereka para ulama. Tapi yang jelas di hari Sabtu ini sebetulnya orang Yahudi bukan merayakan. Orang Yahudi mengenang. Inti ini dilaknat wahai Bani Israel karena yaumus sabat banyak pelanggaran kamu. Banyak kamu tadi melanggar. Lu'inal ladzina kafaru Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat dari lisannya Nabi Dawud dan Nabi Maryam dan Nabi Isa. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak pernah saling mencegah daripada kemungkaran yang mereka kerjakan. Liberal mungkin kalau bahasa sekarang itu. Jarno sudah yang mau mungkar-mungkar, Jarno. Biar sudah liberal. La yatanahuna mungkarin fa'alu, karena orang liberal ini seperti Yahudi ini. Labi sama kanu yaf'alun. Kita enggak boleh begitu. Kita harus peduli ketika ada kemaksiatan, peduli, jangan boleh melaksanakan itu kemaksiatan. Alhasil ini semuanya diceritakan oleh Allah sebagai nakalan lima baina yadayya wa mau'izatan lil muttaqin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu dipertanyakan? Allah. Saya berangkat dari Yaumis Sabat itu apa bukan ibadahnya orang Yahudi? Jadi mereka itu sebetulnya diperintahkan oleh Allah untuk hari Sabtu itu meningkatkan ibadah, tapi mereka justru meningkatkan pelanggaran, karena itu dilaknat. Ya, bagi yang sekarang ini ya hari Sabtu hendaknya dipikir nih turunnya laknatnya ini di hari Sabtu itu. Saya ingin menggarisbawahi dari tafsir fis sabati bisaudis samak. Kenapa? Saya kiaskan soal hari Jumat kalau orang umat Muhammad ya. Allahumma shalli. Wadarul bai' ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah wadarul bai'. Yang saya tanyakan batasan wadarul bai' itu gimana? Karena banyak meskipun Jumat itu transaksi jual beli masih selalu. Dan kias dari Sayyidis Samak dan wadarul bai' itu. Ya, wadarul bai' ditinggalkanlah, karena itu ulama ada menyatakan itu adalah haram, ada menyatakan itu adalah haram kalau memang membuat takhirul jum'ah, membuat terlambat untuk sholat jum'ah, sehingga dikatakan makruh kalau melaksanakan al-bai', karena hukumnya sah tetap. Melaksanakan baik makruh hukumnya kalau tidak ada takhirul jum'ah, tidak sampai terlambat jum'ah, tidak ada ta'akhurul jum'ah. Tapi bukan berarti larangan untuk bekerja setelahnya.
Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Malah sebagian mereka melaksanakan juga kerja setelah salatul Jum'ah karena imtithal amrillah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Tapi sebagian mereka menyatakan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah itu fadlullah, bukan kerja aja, ilm juga min fadlillah. Meningkatkan ibadah juga min fadlillah, menyambangi orang sakit, bersedekah itu juga wabtaghu min fadlillah gitu. Ada macam-macam ada di situ, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarang waktu itu saydus samak untuk mengambil ikan imtihan lahum, sebagai ujian bagi mereka. Tapi enggak lulus, malah gagal gitu. Biasanya kalau sudah ada imtihan, ini imtihan itu macam-macam ya. Jadi imtihan cobaan itu bukan berarti kamu sakit aja. Nanti kalau kamu jadi kiai, jadi ulama, ada pejabat bawa duit kepada kamu, itu imtihan itu. Itu imtihan itu. Ada yang nanti calon-calon bawa duit kepada kamu, itu imtihan itu. Jangan sampai gagal nanti. Anahilah, ini tujuannya sedekah kok sama saya. Padahal tahu ini bukan begitu. Inti hilak, jangan. Inti berarti gagal sama seperti Bani Israel itu nantinya. Inti harus tolak. Inti nyatakan maaf. Inti karena sudah mencalonkan jangan ngasih anak duit. Kenapa? Sebelum inti mencalonkan diri tidak pernah ngasih duit inti sama anak. Hati-hati. Lendak ini tujuannya untuk sedekah. Insya Allah ini ziarah ahlil khair. Dia sudah merasa dirinya ahlul khair lagi. Padahal dia mau menampung sampah-sampah itu. Enggak benar. Karena itulah hati-hati ya. Kita harus betul-betul tahu imtihan masalah duit, imtihan masalah dunia berat sekali. Paham ya? Yang pakai serban hilang sama serbannya tadi itu. Hati-hati. Itu harus betul-betul diwaspadai. Paham? Ada orang ulama mati di hari Jumat, hari Sabtu. Bukan ulama mati Jumat. Bagaimana Ustaz? Enggak ada masalah. Sebetulnya tidak menjadi penentu kalau hari Jumat itu berarti orang baik. Kalau hari Sabtu itu orang jelek. Kalau mati di Mekah itu pasti orang baik. Kalau mati Abu Lahab mati di Mekah itu. Ya. Abu Jahal ada di Badar itu, ya enggak? Jadi enggak harus, tidak ada menentukan. Cuma orang yang baik mati dari Jumat tambah baik, gitu loh. Paham ya? Jadi tambahan kebaikan boleh, tapi jangan dikatakan pasti baik. Paham dah ini? Jadi kalau ada orang mati, masya Allah, orang ini matinya orang baik, matinya ada di masjid, ini apa? Bagus, tambah bagus. Maling nyolong dikepui mati ada di masjid. Apanya? Jadi tidak. Jadi kita harus paham bahwa itu bukan menentukan orang baik, tetapi bisa menambahi kebaikan bagi orang yang baik. Begitu loh. Cukup. Ada. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertanyaannya tadi menyeluruh ke masalah hari, kami bertanya soal batasan kepercayaan tentang masalah hari naas dan lain-lainnya. Bagaimana batasannya kepercayaan itu? Semisal Senin Pon dan lain-lainnya. Tidak boleh orang meyakini hari itu yaumun nahsin, hari nahas, hari sial, ada orang sekarang. Nggak boleh orang meyakini begitu. Wah jangan, ini hari sial, jangan. Tapi kalau kamu ikhtiar yang baik, nggak ada masalah. Saya pilih hari yang paling baik, nggak ada masalah, bagus begitu. Wah anak pilih hari Jumat aja untuk mulai. Anak pilih hari Khamis saja karena Nabi ada doa khusus untuk hari Kamis. Allahumma barik ummati fi bikuri yaumil Khamis. Anak pilih yaumul Ahad karena hari pertama, biar jadi pertama nanti. Enggak ada masalah. Jangan hari Sabtu loh, bahaya kamu.
itu sial semuanya, pasti gagal. Lah itu yang tidak boleh. Jadi kalau sifatnya itu tasya'um, menisbatkan kegagalan atau kesialan, kerugian itu karena hari atau sesuatu, itu haram hukumnya. Tapi kalau tafaul, berharap insya Allah di hari ini kita akan sukses, insya Allah saat jam sekian ini karena waktunya waktu yang bagus untuk sholat duha misalnya, maka insya Allah kita akan berhasil. Tidak apa-apa kalau tafaul. Kenapa? Tafaul itu adalah asalnya husnudzon. Tapi kalau tasya'um, beranggap sial itu dan ini, itu asalnya adalah su'udzon,